Terima kasih Pendeta Chris dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan semua sepelayanan maupun keluarga di mana saja kita berada pagi ini. Kita bersukacita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan saja hubungan kerja kita berada di dalam pelayanan ini, tetapi juga kita seperasaan di dalam hal duka maupun sukacita. Ada rekan kita mengalami duka beberapa waktu yang lalu, khususnya keluarga Pendeta Andi Ibrahim. Kita tidak bisa melihat langsung ke lokasi duka pada waktu itu, tetapi hari ini organisasi kita melalui pimpinan memfasilitasi virtual ini, mengadakan acara penghiburan pada keluarga Pendeta Andi Ibrahim. Oleh sebab itu, saya akan bacakan susunan acara kita pagi ini. Yang pertama, kita akan nyanyikan lagu buka nanti 258. Doa buka nanti kami minta kesediaan hamba Tuhan Pendeta Gian Toretti dari Kediri. Kemudian kita akan dengarkan lagu pujian oleh Seperdes SGS Surabaya Gresik Sidoarjo. Kemudian renungan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Kristiono Sarjono. Doa khusus nanti disampaikan oleh Pendeta Raymond Lohonoman. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Pertama nanti dari KJKT oleh Bapak Peter Nabut. Yang kedua dari SI SGS, Seperdes SGS. Lalu nanti respon dari Pendeta Andi Ibrahim. Lagu tutup 455 dan doa tutup nanti adalah kita minta kesediaan Pendeta Samuel Subagio dari Bali. Demikian susunan acara penghiburan kita pagi ini. Marilah kita awali semua dan saya kira langsung kepada lagu karena doa dalam hati saya kira sudah acara renungan tadi. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 258.
kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kedukaan kami pada saat ini, ketika kami akan memulai ibadah penghiburan untuk keluarga hamba Tuhan, Pendeta Andi Ibrahim. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memberkati ibadah penghiburan ini yang akan membawa berkat rohani bagi keluarga hamba Tuhan Pendeta Andi Ibrahim. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan iman pengharapan yang akan dapat menghadapi pelayanan selanjutnya untuk keluarga hamba Tuhan Pendeta Andi Ibrahim. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir untuk memberkati ibadah melalui virtual pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan akan melimpah dan menjadi berkat dalam kehidupan kami yang mengikuti kebaktian secara virtual pada pagi hari ini. Berkenanlah untuk mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau curahkan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan dengarkan lagu spesial dari Shepherdess SGS. Pendeta John boleh share lagunya, karena saya sudah dikasih linknya, tapi dari kemarin saya tidak dikasih akses untuk mendownloadnya. Persilahkan lagu. Saya harus download lagi, Pendeta. Ya, atau mungkin boleh sebentar. Jadi Bapak Ibu, ini sudah dikirim tadi link untuk lagunya, tapi saya sudah request access dari kemarin di Google Drive, tapi belum di-approve, jadi saya nggak bisa download. Barangkali yang punya Google Drive bisa men-share langsung. Kalau begitu, kita langsung ke renungan dulu. Setelah renungan nanti, kita dengarkan lagu yang akan sudah dipersiapkan. Kita persilahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Kristiono. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, para pengerja Konferensi Jawa Kawasan Timur yang sangat dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita berada di Zoom meeting ini karena kita sangat mengasihi hamba Tuhan, Pendeta Muda Andi Ibrahim dan keluarga yang beberapa waktu yang lalu mengalami duka cita. Tentunya kita sangat merasakan duka cita yang luar biasa ketika kita mendengar orang tua dari Pendeta Ibrahim sakit. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, dan kita setiap saat mendoakan, baik di kantor maupun di rumah. Dan ketika kita mendengar bahwa orang tua terkasih, Bapak Johan Ibrahim, diizinkan Tuhan beristirahat dari jerih lelah di dunia ini, yang dapat kita lakukan pun hanya berdoa agar Tuhan menguatkan hamba-Nya, Pendeta Andi Ibrahim, dan keluarga yang ditinggalkan. Karena situasi yang begitu mengerikan ini, kita pun tidak dapat menghadiri pemakaman, kita pun bahkan tidak bisa segera mengadakan penghiburan, karena juga mama yang terkasih juga sakit, sehingga Pendeta Andi betul-betul konsentrasi untuk menjaga orang tua terkasih, walaupun masih dalam suasana duka. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di kesempatan pagi ini, marilah kita menyisihkan waktu untuk menyatakan rasa simpati kita kepada Pendeta Andi Ibrahim dan keluarga.
yang masih dalam suasana duka. Memang kami tidak hadir dalam pemakaman, bahkan mungkin kami bisa dikatakan agak terlambat mengadakan penghiburan. Tetapi inilah situasi yang ada. Tetapi dari hati kami, para hamba-hamba Tuhan, seluruh hamba Tuhan di conference ini, kami merasakan duka cita yang mendalam. Karena kehilangan orang tua adalah duka cita yang luar biasa. Duka cita yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, dan Pendeta Andi yang bisa merasakannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terutama keluarga besar Pendeta Andi Ibrahim yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian, porsi yang sangat banyak diberikan oleh penulis untuk mencatat kehidupan Yusuf. Di dalam kitab Kejadian juga diberikan porsi yang lebih banyak dibandingkan yang lain ketika ayah dari Yusuf meninggal, yaitu Yakub. Ini adalah catatan tentang kematian seseorang yang tertulis bahkan bisa dikatakan terpanjang dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena ketika Kejadian ini mencatat tentang Yusuf, dan Yusuf kehilangan orang tua yang terkasih, maka itu adalah berita besar. Maka itu adalah porsi yang besar yang patut mendapatkan perhatian dari pembaca Alkitab. Di dalam Kejadian 49, mulai ayat 29 sampai Kejadian 50, ayat yang ke-21 berbicara tentang berita duka, meninggalnya Yakub, orang tua dari Yusuf. Kita tahu Yakub memiliki banyak anak. Kita tahu Yakub memiliki banyak cucu keturunan. Kita tahu bagaimana peran Yusuf selanjutnya. Karena ketika Yakub meninggal, kalau di dalam Kejadian pasal 49 ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya di atas tempat berbaring, dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yang menarik adalah, duka cita yang terjadi tidak singkat. Di ayat yang ketiga, pasal 50, 40 hari lamanya diperlukan waktu untuk merempah-rempahi mayat Yakub. Di ayat yang ketiga juga bagian akhir, diperlukan waktu 70 hari lamanya untuk berduka, untuk menangis, untuk menyatakan duka cita yang luar biasa. Mengapa? Karena memang kehilangan orang yang sangat dikasihi, kehilangan sosok yang sangat dihormati. Dan kita juga bisa membayangkan ketika sosok ayah Bapak Johan Ibrahim yang sangat dikasihi oleh keluarga Pendeta Andi Ibrahim, maka duka cita pun terjadi. Tangisan itu alamiah kita ketika kehilangan. Duka cita itu alamiah kita ketika kehilangan orang yang terkasih. Dan ketika Pendeta Andi Ibrahim mengalaminya, itu juga sebuah alamiah kita. Oleh karena itulah, kita yang tidak mengalami, kita mendoakan agar Pendeta Ibrahim dapat dikuatkan ketika menghadapi duka cita yang luar biasa ini. Tetapi yang menarik adalah, ketika duka cita itu sudah selesai, maka Yusuf mendapatkan tanggung jawab yang besar. Yusuf bertanggung jawab untuk seluruh keluarga besar Yakub. Yusuflah yang menyediakan semua kebutuhan keluarga besar itu. Yusuflah yang menjadi panutan. Yusuflah yang akhirnya diturut oleh saudara-saudara dan keluarga besarnya.
Pada saat ini pun, kita juga bisa membayangkan bahwa hamba Tuhan Pendeta Andi Ibrahim tidak hanya merasakan duka karena sosok, karena figur ayah yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, Tuhan izinkan beristirahat. Dan sekarang, di pundaknya ada tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab yang seperti Yusuf terima, tanggung jawab untuk terus agar keluarga tetap setia di dalam Tuhan. Karena selain Pendeta Andi adalah anak laki-laki dalam keluarga, tetapi Tuhan mempercayakan Pendeta Andi dalam pelayanan. Sehingga tanggung jawab yang lebih besar ada di pundak hamba Tuhan ini untuk tetap menjaga keluarga besar, setia di dalam Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, seluruh keluarga dapat diselamatkan. Bertemu dengan orang tua yang terkasih, bertemu dengan Bapa yang sangat dikasihi. Pendeta Andi yang terkasih dalam Tuhan dan saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, ketika kita membaca Yohanes pasal 11, yang juga merupakan renungan yang saya bawakan kemarin hari Sabat, ketika kita mencoba mencermati kembali pasal itu, maka kita dapati dua hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah di ayat yang ke-35, Yohanes 11 ayat 35, reaksi Yesus ketika dia kehilangan orang yang dikasihi. Padahal ini bukan saudara, tidak ada hubungan darah dengan Yesus, tetapi duka cita yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, reaksi Yesus terhadap kematian seorang yang ia kasih adalah, lalu Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Bahkan saudara sekalian, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, tidak hanya menangis, dia menangis terseduh-seduh. Mengapa? Ada banyak alasan. Yang pertama, karena memang kehilangan Lazarus yang dia kasihi. Yang kedua, dia menangis karena akibat dosa. Manusia yang hidup di dunia ini harus mengalami kematian. Tangisan Yesus semakin besar ketika dia tahu bahwa banyak orang yang akhirnya mati tetapi tidak memiliki pengharapan karena menolak Yesus. Saudaraku sekalian, Yesus betul-betul bergabung. Demikian juga Pendeta Andi dan keluarga sangat bergabung ketika orang tua yang terkasih diizinkan Tuhan beristirahat. Tetapi saya yakin ini berbeda dengan tangisan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menangis. Banyak orang yang tidak akan diselamatkan. Tetapi Pendeta Andi dan keluarga menangis karena kehilangan orang yang terkasih. Dan tangisan itu akan dapat dihiburkan karena orang tua yang terkasih, Bapak Johan Ibrahim, beristirahat di dalam Tuhan dan akan mendapatkan kebangkitan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Yesus, yang dipercayai oleh almarhum Bapak Johan Ibrahim. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Yesus, memiliki Tuhan yang bisa menangis. Kita bersyukur memiliki juru selamat yang tahu bagaimana rasanya menangis dan berduka. Yesus adalah Tuhan yang tahu perasaan kita. Yesus adalah Tuhan yang tahu duka cita kita. Yesus adalah Tuhan yang tahu dan bahkan merasakan kepedihan hati kita. Itulah sebabnya Yesus adalah Tuhan yang tahu bagaimana dia menghibur, yang tahu bagaimana dia memberi kekuatan, yang tahu bagaimana dia menyediakan pengharapan yang dapat menghilangkan atau menghapus semua duka cita tersebut. Kemudian yang kedua, ketika dia melihat kematian Lazarus, ternyata Yesus tidak hanya menangis. Reaksi yang kedua yang dilakukan Yesus adalah dia sangat marah. Di dalam Yohanes 11 ayat 33,
dikatakan sebagai berikut. Yohanes 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu. Saudaraku sekalian, kata maskullah di sana, maskul, itu terjemahan baru, maka terjemahan lamanya adalah sangat iba. Dan terjemahan bahasa sehari-hari, sedih dan terharu. Itu diambil dari kata Yunani yang sangat menarik artinya, yaitu embrimaomai. Embrimaomai. Artinya ternyata tidak hanya maskul, artinya tidak hanya sangat iba, artinya tidak hanya sangat sedih dan terharu, tetapi ini berasal dari kata brimaomai, yang artinya mendengus dengan kemarahan. Saudara sekalian, Yesus ternyata marah. 3 kali dikatakan dalam pasal ini, dalam Yohanes 11. Yesus sangat marah. Bahkan dikatakan di sini, mendengus dengan kemarahan. Dan kata ini, kata brimaomai ini, mengacu kepada amukan kuda jantan yang akan menyerang dalam pertempuran. Ya, kalau kita tahu bahwa kuda-kuda jantan digunakan di cavalry, ya, kuda ini ketika dia mengamuk akan mengangkat kaki belakang mereka. Dia akan mendengus melalui lubang hidungnya dan menyerang setiap orang yang dekat dengan dia. Jadi, kata brimaomai, kata Yunani ini adalah kata terkuat atau tingkatan tertinggi untuk menyatakan kemarahan. Dan inilah kata yang digunakan oleh Yesus. Yesus tidak sedikit marah, Yesus tidak setengah marah, Yesus tidak hanya marah, tetapi Yesus sangat marah, mendengus dengan kemarahan. Mengapa? Di satu sisi Yesus menangis, tapi di sisi yang lain, dia mendengus marah. Dia marah karena dosa mengakibatkan kematian. Bahkan banyak orang yang hadir di makam Lazarus waktu itu tidak akan dibangkitkan untuk menerima keselamatan. Karena mereka menolak Yesus. Dia sangat marah karena Marta, Maria, dan orang di sekitarnya meragukan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia marah karena di tengah duka cita itu masih ada orang juga yang mencibir dia. Ini dia. Yesus marah karena ada di tengah-tengah duka cita, masih ada juga orang yang mencari celah, mencari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain. Ya. Di ayat yang ke-37, pasal 11 Injil Yohanes, dikatakan, dia yang memelekkan orang-orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini mati? Ketika Yesus mendengar itu, Yesus mendengus marah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa menempatkan diri dalam duka cita. Seharusnya mereka ikut berduka cita, bukan mencari kesalahan orang lain. Saudara sekalian, kita sering mendengar satu ungkapan seperti ini. Karena kematian itu mendatangi kita semua. Itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang normal. Tetapi saya ingin katakan bahwa kematian bukan hal yang normal. Kematian bukan hal yang biasa. Kita yang tidak mengalami duka, kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa merasakan betapa hebatnya duka cita itu. Sehingga ketika kita tidak bisa mengalami, tidak bisa merasakannya, cara yang paling baik adalah diam. Karena kalau tidak, Yesus akan marah kepada kita. Saudaraku sekalian, kematian bukanlah hal yang biasa. Kematian bukanlah hal yang normal. Kenapa? Karena kematian datang dengan cara yang menyimpang. Kematian datang merusak rencana Yesus, rencana Allah yang sempurna. Kematian bukanlah cara yang seharusnya.
Setiap orang yang lahir dari awal dunia diciptakan, dirancang oleh Allah untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang sempurna. Jadi ketika Yesus menghadapi kematian, dia tidak menyukainya. Dia membenci kematian. Dua reaksi, yang satu kesedihan yang luar biasa, dan yang kedua kemarahan yang luar biasa. Tapi saudaraku sekalian, Yesus tidak hanya marah. Kemarahannya dibuktikan dengan satu tindakan yang luar biasa. Apa itu? Membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kemarahannya kepada maut melahirkan tindakan yang luar biasa. Apa itu? Dia berkata, Lazarus, keluarlah. Ayat 43. Dan Lazarus bangkit dari kematian. Dia keluar sebagai orang yang diciptakan baru. Dan ini adalah gambaran yang Yesus akan lakukan kepada orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Ini adalah gambaran apa yang dialami Lazarus, adalah gambaran bagi Bapak Johan Ibrahim yang diizinkan Tuhan beristirahat. Yesus marah kepada maut dan dia akan buktikan membangkitkan Bapak Johan Ibrahim ketika dia datang yang kedua kali sebagai penghiburan bagi keluarga Ibrahim dan juga bagi kita semua. Yesus memberikan satu pernyataan di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pertanyaan Yesus kali ini ditujukan kepada Pendeta Andi Ibrahim dan keluarga. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara sekalian, Tuhan mengasihi Ibu Ibrahim. Tuhan mengasihi anak-anak semua. Tuhan mengasihi Pendeta Andi Ibrahim. Tuhan mengasihi cucu-cucu semua, keluarga semua dari almarhum Bapak Johan yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kemarahannya terhadap maut dia akan buktikan. Tidak akan lama lagi ketika Yesus datang yang kedua kali. Dia akan membangkitkan orang tua yang kita kasihi. Pendeta Andi yang terkasih dalam Tuhan, seperti Yusuf, pendeta memiliki tugas yang luar biasa. Pendeta menjadi wakil dari Papa yang terkasih, untuk tetap menjaga Mama yang terkasih, untuk tetap menjaga keluarga, saudara-saudara yang terkasih, agar mereka tetap setia. Dan ketika Yesus datang kedua kali, akan bertemu kembali dengan Papa yang sangat kita kasihi. Tuhan mengasihi keluarga besar Ibrahim. Tuhan memberikan janji yang tidak akan diingkari oleh Yesus. Sehingga kesempatan yang ada sekarang adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada keluarga dan juga kepada Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Kris, boleh menjadi penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga Pendeta Andi Ibrahim. Tibalah saatnya kita akan mengikuti doa syafaat, doa khusus yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Raymond Lohonoman. Mari kita tunduk kepala, Pendeta Lohonoman berdoa. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah duka keluarga besar Ibrahim, Pendeta Andi Ibrahim, ibu, dan seluruh anak-anak, cucu-cucu yang ada. Kami tetap memuji Tuhan.
Oleh karena sekalipun hari ini keluarga ini kehilangan akan orang yang mereka kasihi, tapi mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mempertemukan kembali dengan orang yang kami kasihi ini. Di tengah-tengah duka keluarga, di saat mereka mengenang seorang tua yang begitu baik hati, begitu peduli terhadap anak-anak, terhadap istri, terhadap cucu-cucu, bahkan begitu baik hati kepada semua orang, anggota-anggota gereja, di mana mereka berada, memberikan banyak perhatian dan bantuan. Tuhan, sedih rasanya hati kami jika kami mengenang bahwa hari ini orang tua yang baik hati ini tidak lagi bersama-sama dengan kami. Tetapi setiap kali kami mengingat akan orang tua yang baik hati ini, hati kami terajak untuk memikirkan ke depan akan pertemuan abadi yang Tuhan janjikan jika kami setia kepada Tuhan sampai pada akhir hayat kami. Bapa, kami tidak tahu bagaimana dengan kehidupan dan masa depan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menguatkan kami, khususnya keluarga, Pendeta Andi, istri, dan Ibu Ibrahim, dengan kekuatan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Kris Sarjono. Tuhan, sama seperti Tuhan pernah membangkitkan Lazarus, kami percaya satu hari kelak di hari Maranatha, kami kembali akan menyaksikan orang tua yang baik hati ini saat Tuhan membangkitkannya untuk kehidupan kekekalan. Kami tidak sabar menanti akan hari besar itu. Itu sebabnya Tuhan, persiapkanlah dari hari ini iman kami, hati kami, kepercayaan kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Bapa di surga, bagi kami keluarga, anak-anak khususnya, kami berdoa agar teladan kehidupan yang begitu baik, begitu mengasihi, takut akan Tuhan, dan begitu mencintai setiap orang, akan kami teruskan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah segala hal yang pernah diajarkan, dihidupkan, diteladani oleh orang tua kami yang baik hati ini, oleh pertolongan Tuhan dan di hadapan Tuhan, kami anak-anak khususnya, cucu-cucu akan meneruskannya, sehingga hidup kami pun boleh menjadi berkat, baik bagi gereja maupun bagi orang lain. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami berdoa khusus bagi keluarga. Setiap anggota keluarga, Ibu Ibrahim, Pendeta Ibrahim dan istri, anak-anak, kakak beradik, cucu-cucu, semuanya Tuhan akan memelihara dengan memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Bila mana mereka menatap hari-hari ke depan, kekuatan sorga lipat ganda, kami harapkan kiranya diberikan untuk keluarga ini. Bapa, kami berharap bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan satu hari pun, 1 menit pun dari kehidupan setiap anggota keluarga, bahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau menguatkan keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu pada hari ini. Dan kami percaya kekuatan itu tidak hanya untuk hari ini, tetapi sepanjang kehidupan kami bergantung kepadamu. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua kami yang pernah merasakan kesedihan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi dalam hidup kami. Kuatkanlah juga iman kami, agar kami juga boleh melihat kedatangan Tuhan yang menjadi kekuatan penghiburan yang kekal ketika semua kami boleh dipertemukan dengan orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besar Ibrahim. Hamba-Mu Pendeta Ibrahim, istri, anak-anak, orang tua mereka yang mereka kasihi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Raymond Lohonoman telah membawakan doa.
Sebelum kita masuk ke sambutan-sambutan, kita kembali ke lagu istimewa dari SI SGS. Boleh ditampilkan? When peace was like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my
Amin. Pendeta Andi, keluarga, dan kita semua, lagu ini mengajak kita untuk belajar dan berani berkata, baiklah, baiklah bagiku. Semua yang kita hadapi, baik duka ataupun persoalan-persoalan hidup ini, kita harus berani berkata, it is well in my soul. Baik, tibalah saatnya kita kepada kata-kata sambutan. Pertama dari KJKT, yang diwakili oleh Bapak Peter Nabut. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi rekan-rekan sepelayanan yang dikasihi Tuhan, khususnya kepada keluarga yang berduka, Pendeta Muda Andi Ibrahim, istri, anak-anak, dan keluarga besar. Di sini ada ibu dari Ibu Shirley, dari ibu dari Pendeta Muda Andi. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan, dan karena itu segala usaha ya, dan upaya manusia berusaha menghindari apa yang disebut kematian. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Chris bahwa tidak putus-putusnya kami mendoakan orang tua dari Pendeta Muda Andi, almarhum Bapak Johan, tidak putus-putusnya kami doakan. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut dengan kematian, karena di balik itu ada pengharapan bahwa saat Tuhan datang kedua kali nanti, orang-orang yang tercinta yang dikasihi akan dibangkitkan dan kita akan bertemu. Untuk itu, atas nama pimpinan, departemen, staf, dan juga gembala jemaat gereja Masjid Penari ke-7 Konferensi Jawa Pesisir Timur, kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Johan Martin Ibrahim, khususnya kepada Ibu Shirley Puspita Sari Ibrahim, anak-anak, tolong sampaikan Saudari Lumi Ibrahim dan keluarga, Saudari Siska Ibrahim dan keluarga, Saudara Yoel Ibrahim dan keluarga, dan juga semua cucu-cucu. Kiranya Allah beserta dengan kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Bendahara. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari SI SGS yang diwakili oleh Ibu Shirley Sarjono. Kami persilahkan. Kami atas nama keluarga, pengerja, dan juga istri-istri pendeta se-Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Pendeta Andi Ibrahim yang beberapa waktu lalu Tuhan izinkan ayahanda Bapak Johan Ibrahim beristirahat menunggu kedatangan Yesus kedua kali, menunggu saat Maranatha. Dan kami saat ini atas nama keluarga, pengerja, dan juga istri pendeta se-Surabaya, Gresik, Sidoarjo, ingin menyampaikan tali asih sebagai rasa turut berbelasungkawa kami. Tidak besar jumlahnya pendeta, namun ini adalah semata-mata bentuk perhatian dan rasa kekeluargaan kita di dalam pelayanan. Dan karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, maka untuk beberapa hari dalam minggu ini, kami akan transfer kepedulian dan perhatian kami sebagai keluarga pengerja dan juga istri-istri pendeta se-SGS. Untuk itu, biarlah sudi kiranya keluarga pendeta Andi Ibrahim boleh menerima, dan doa dari kami semua, biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya untuk istri yang tercinta, Ibu Johan Ibrahim, dan juga keluarga Pendeta Andi Ibrahim. Biarlah Pendeta Andi Ibrahim selalu tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati.
Amin. Terima kasih Ibu Shirley Sarjono. Tibalah saatnya kita mendengar respon dari keluarga, apakah Ibu Ibrahim atau Pendeta Andi Ibrahim, kami persilahkan. Baik, selamat pagi bagi kita semua, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dan keluarga, juga pimpinan kami di Konferensi Jawa Kawasan Timur, mewakili keluarga besar Ibrahim, mewakili keluarga almarhum Bapak Johan Martin Ibrahim. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi pimpinan kami yang ada di Konferensi Jawa Kawasan Timur, yang tentu sudah terus mendoakan bagi almarhum papa kami dan juga mama kami, terlebih lagi atas izin yang diberikan bagi saya secara pribadi untuk bisa mendampingi orang tua kami saat mereka dirawat di rumah sakit di Bandung pada beberapa waktu yang lalu. Karena memang dari antara kami, dari anak-anaknya tidak ada yang dapat mendampingi selain daripada saya yang dapat mendampingi pada waktu itu, sehingga saya memohon izin pada waktu itu bagi pimpinan untuk bisa diberikan waktu merawat dan menjaga orang tua kami selama berada di rumah sakit. Dan tentu doa-doa yang sudah disampaikan merupakan satu dukungan yang berharga bagi kami keluarga untuk bisa melalui masa-masa yang berduka seperti saat ini. Tentu kami betul-betul merasa kehilangan dengan Tuhan izinkan beristirahat orang tua kami ini, tetapi kami yakin dan percaya itu merupakan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita, tetapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi umat-umatnya. Saya mungkin tetap meminta dukungan doa untuk mama kami, ya, karena memang saya bisa merasakan bagaimana sulitnya bagi orang tua kami ini, mama kami ini di dalam melalui hari-hari ini, karena memang ketika almarhum papa kami Tuhan izinkan untuk beristirahat, mama kami juga dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan sakit ini juga dia diharapkan tidak terlalu banyak pikiran ataupun terlalu banyak beban ataupun merasa berduka. Sehingga pada waktu beliau dirawat di rumah sakit pun berusaha untuk tetap tegar. Namun kami yakin dan percaya bahwa beliau juga pasti merasa sangat kehilangan. Oleh karena itu mohon didoakan supaya mama kami ini pun boleh tetap selalu kuat, terutama di dalam pemulihannya, di dalam kesehatannya, karena memang mama kami ini sudah sembuh, tetapi efek daripada obat-obat itu juga masih harus diperhatikan. Terlebih lagi bagaimana dia punya mental maupun pikirannya, supaya Tuhan berikan kekuatan dan ketenangan untuk bisa melalui hari-hari ini, karena tentu memori ataupun kenangan-kenangan itu pasti akan tetap terlintas dalam pikirannya. Mohon doakan untuk mama kami, supaya mama kami boleh semakin kuat, ya, dan boleh tetap semakin setia kepada Tuhan. Sekali lagi atas nama keluarga dan keluarga besar Ibrahim, kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa yang sudah dilayangkan bagi keluarga kami, dan juga atas segala bantuan dan juga dukungan moral bagi keluarga kami. Kami mungkin tidak bisa membalas satu persatu, tapi kami berdoa Tuhan yang akan membalaskan dengan berkat-berkat yang berlimpah bagi saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan bantuan baik moral maupun moral di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, Pendeta Andi. Apakah Ibu Shirley Ibrahim mau tambahkan sesuatu atau cukup? Sepertinya cukup karena beliau belum sanggup banyak berbicara. Oke, iya. Baik, kita akan akhiri ibadah penghiburan pagi ini. Kita buka lagu Sion nomor 455. Doa tutup nanti Pendeta Muda Samuel Subagio.
Baik, kita bersatu dulu. Baik, mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang berada dalam kerajaan surga, segala pujian kami sampaikan kepadamu Tuhan atas segala pimpinan Tuhan di dalam rangkaian ibadah penghiburan bagi keluarga Ibrahim, khususnya hamba Tuhan Pendeta Andi Ibrahim, telah berjalan dengan baik. Di akhir dari acara ini kami telah menyanyikan lagu Suatu Pengharapan bagi kami semua, khususnya keluarga yang berduka, yang menyatakan Tuhan lekaslah datang di awan. Dengan segala kemuliaan-Mu, nafiri akan berbunyi, datanglah Tuhan. Itu pun baik bagi kami Tuhan, karena inilah janji Tuhan. Akan datang suatu kebangkitan bagi orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan. Kiranya lagu ini akan boleh terus memberikan pengharapan untuk mempercepat kedatangan Tuhan, sehingga Engkau juga akan mempercepat untuk mengumpulkan orang tua, saudara, keluarga yang telah mendahului kami. Bapa di surga, secara khusus hamba kembali mendoakan untuk Ibu Ibrahim. Tentunya Tuhan, beliau sangat terpukul dengan ditinggalkan almarhum sang suami. Demikian juga dengan anak-anak dan cucu-cucu. Hamba mohon Tuhan kiranya Engkau menguatkan beliau dengan memberikan kekuatan secara jasmani dan juga jiwa dan rohaninya. Sehingga Tuhan menolong untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman. Bahwa Tuhan beserta bersama dengan beliau. Bapa di surga, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui kata-kata penghiburan, akan boleh menolong keluarga yang berduka untuk selalu memuliakan nama Tuhan dan mengatakan, itu pun baik bagiku. Terima kasih Tuhan, ini menjadi suatu pengharapan bagi kami semua yang mengikuti akan acara ini. Sehingga kami boleh dipersatukan dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji jawaban, janji-janji penyertaan-Mu, dan kuasa-Mu bersama-sama dengan keluarga yang berduka. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, acara ibadah penghiburan telah selesai. Waktunya kita boleh tegur sapa. Setelah itu nanti host mungkin akan langsung tutup Zoom kita. Silakan untuk tegur sapa. Terima kasih Pendeta Kris untuk firman-Nya. Kami tadi tidak sempat sampaikan terima kasih ke Pendeta Kris atas firman yang sudah dibawakan pada pagi hari ini, tentu memberikan kekuatan. Terima kasih untuk Pendeta Kris Trion Sarjono. Turut berduka cita untuk Pendeta Andi. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga